confused as of late. Yeah. Kak, lihat deh, masa HP ku retak tempered glassnya. Pengen beli HP baru tapi nggak ada uang. Ya Mal, sama. HP ku juga udah retak di mana-mana nih. Mana penyimpanannya udah penuh, udah 5 tahun gak ganti-ganti. Sebenarnya aku juga pengen sih ganti HP, cuman sama aku juga nggak punya uang. Ya Mal, kenapa kita nggak coba buat pinjem uang di aplikasi online? Aku tahu loh situs-situs yang menurut aku bisa dipercaya sih. Tapi kan Ra, pinjol itu banyak negatifnya. Kalau ketipu gimana? Rugi dong. Ih, malah, tapi itu nggak semuanya loh pinjaman online itu banyak negatifnya. Yuk, sama-sama kita lihat apa sih pinjaman online, serta jenis, kelebihan, dan kekurangan dari pinjaman online. Pengertian pinjaman online. Pinjaman online alias pinjol adalah pinjaman tanpa jaminan atau tanpa menyertakan suatu aset yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman itu. Biasanya, pinjaman online difasilitasi oleh sebuah perusahaan P2P lending atau lembaga keuangan berbasis online. Pinjol menjadi salah satu produk finansial paling diminati karena cara pengajuan pinjaman online yang sangat praktis. Kamu cukup mengajukan pinjaman melalui website, perusahaan P2P maupun aplikasi fintech yang menyediakan jasa. Kamu harus tahu bahwa fintech yang menyediakan layanan pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit sekalipun harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikut ini adalah jenis-jenis pinjaman online. Jenis-jenis pinjaman online tentunya ada banyak sekali jenisnya. Yang pertama itu ada Tunaiku. Yang kedua, kita mungkin sering mendengar ada Akulaku. Yang ketiga, Kredivo. Lalu yang keempat, ada Rupiah Cepat. Yang kelima, ada Kredit Pintar. Yang keenam, kita sudah sering mendengar Shopee. Nah, di Shopee ini ada dua macam. Yang pertama, Shopee Pay Later dan S-Pinjam. Berikut ini adalah kekurangan pinjaman online. Selayaknya produk pinjaman lainnya, pinjaman online juga memiliki sejumlah kekurangan yang wajib dipahami oleh penggunanya, seperti berlakunya sistem bunga harian. Nah, tak jarang penyedia pinjaman online ini yang memasang sistem bunga harian kepada para nasabahnya. Jika mengambil tenor pelunasan lebih singkat, mungkin metode bunga harian ini tak akan terlalu membebani keuangan. Namun, lain halnya saat Anda mengajukan pinjaman dengan tenor lebih panjang, bahkan hingga berbulan-bulan. Selanjutnya itu ada plafon pinjaman terbatas. Seiring mudahnya proses pengajuan pinjaman online, ternyata berimbasnya pada plafon atau limit kredit terbatas yang bisa didapatkan oleh penggunanya. Pengguna pinjaman online ini mungkin hanya bisa mengajukan pinjaman hingga belasan juta rupiah saja. Hal ini dilakukan karena untuk meminimalisir resiko kerugian saat nasabah tak mampu melunasi cicilan tersebut. Selanjutnya itu ada tenor pelunasan lebih singkat. Kebanyakan layanan pinjaman online ini hanya membolehkan kreditur melunasi tagihannya dalam kurun waktunya lebih singkat atau tidak lebih dari 6 bulan saja. Namun perlu diingat, jika semakin panjang tenor pelunasan yang Anda pilih, semakin besar pula tingkat bunga yang dibebankan. Ada satu hal lagi yang wajib Anda ketahui, yakni menggunakan layanan tersebut itu harus sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar saja. Jangan sampai mengajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang tidak terlalu penting, bahkan bersifatnya konsumtif, melainkan memanfaatkan untuk mengatasi masalah keuangan yang mendesak dan tidak bisa ditunda untuk pembayarannya. Berikut ini adalah kelebihan pinjaman online. Ada banyak kelebihan yang akan Anda dapatkan ketika melakukan pinjaman online. Di antaranya, yang pertama yaitu pengajuan yang mudah dan juga praktis. Anda tidak perlu mengajukan pinjaman dengan mendatangi kantornya secara langsung. Saat ini, Anda cukup gunakan smartphone untuk mengajukan pinjaman. Aplikasi dapat diunduh secara gratis di Play Store maupun di App Store, dan Anda hanya butuh jaringan internet untuk mengunduh dan mengaksesnya, lalu memenuhi persyaratan yang ada. Yang kedua yaitu dana dapat dicairkan secara cepat.
Pinjaman online dapat menjadi solusi bagi yang membutuhkan dana dalam keadaan mendesak. Hal ini dikarenakan dana dapat dicairkan secara cepat. Setelah pengajuan Anda diterima, dana akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Yang ketiga yaitu persyaratannya yang mudah. Kemudahan mengajukan pinjaman online juga karena syaratnya yang mudah. Anda tidak perlu memiliki aset untuk digunakan sebagai jaminan, serta tidak perlu kartu kredit karena di pinjaman online hanya dibutuhkan berkas pribadi, diantaranya KTP, NPWP, dan juga slip gaji. Oh iya, Ra, bener juga ya kalau ternyata nggak selamanya pinjol itu buruk. Asal kita pinter-pinter aja ya milih pinjol yang tepat, dan yang pastinya selalu bayar tepat waktu. Bener banget dong Mal, apalagi nih ya, kita sebagai kaum perempuan harus pinter pilih-pilih. Apalagi kalau soal jodoh. Kalau jodoh mah di tangan Tuhan, Ra. Tapi makasih ya sarannya. Sama-sama Mala, pokoknya nanti kalau kamu udah punya HP baru, jangan lupa kabarin aku, terus kita selfie bareng.